Bismillahirrahmanirrahim. Salam sapi gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita sedang meliput proses pengobatan sapi. Sapinya demam. Ya, ini dokter kita, Mas Imam, sedang memeriksa. Di esok kupingnya adem. Kira tuh angkat lagi. Kena tambah panas. Ini nggak mau mangan loh, awas. Terus Mas, aku kan ya sekali moco Mas. Jadi nek demam kan kon ngombeni ya. Jadi kan ibaratnya kon nyediani air putih ya. Itu lah pas duwingi mati. Petungnya belum apa ya mergo banyune apa mergo terangnya udara ya nggak keluar. Mungkin bisa udara nggak keluar, tapi kayak kembung. Itu Bukan karena minumnya ya. bukan. Akhirnya dia kaken minum B jadi kembung. Gas nggak bisa keluar. Efek itu bisa juga. Kita ambil obat itu. Oke. Ya ini lor, sapinya demam lor. Sakit lor. Piye Mas? Wae pijeti mah lagu dangdut kepenakan. Piye Pak? Pijeti mah lagu dangdut kepenakan. Anu, nembe dugi gak gantine sik gede-gede nih kok. Mas Imam, aku juga penasaran, nek efek keluh itu apa ya berpengaruh toh Mas? Kan datangnya belum dikeluh. Ya, pengaruh. Itu nanti kalau keluhnya nggak benar, biasanya dia akan infeksi ke bagian pernapasan. Oh, bisa jadi keluh juga. Ya. Sama dicek itu kekencangan tali. Jadi kalau talinya terlalu kencang, biasanya dia nafsu makan sudah mempengaruhi. Oh, Jadi perlu dicek. enggak maksudnya umur usia di keluh itu pengaruh enggak sebenarnya? Nek usianya cuma pengaruhnya gara-gara mungkin nek keluhannya gak pas iku ya, Mas. Pas, ya. Kalau dari segi apa? Usia? Usia nggak masalah. Jadi juga bukan masalah usia itu kuntet ataupun apa enggak ya? Nggak masalah. Soalnya aku ya apa ya gara-gara kecilan tak keluh ya, kan dari sananya Ya. gung dikeluh. Biasanya kan lepas HP 6 bulan, 5 bulan itu udah mulai dikeluh. Bisa boleh. Bahkan lebih kecil dari itu pun Iya. sebenarnya enggak masalah ya. Nggak masalah. Nah iya dah. Ya moga-moga golek tombo lur. Jadi Bu, nek keluh iku ibaratnya wong nek sunat tak ya Mas? Iya. Sunat kayak wong cah lanang nek bayi disunat pun ya gak masalah ya. Betul. Jadi bukan pengaruh masalah dadi apa? Gak iso gedene jenenge apa Mas? Kecentet ngono ndak ya? Bukan panah keluh ya. Bukan karena itu. Oh. Oke. Nih Mas Imam nih spesialis dokter sapi, teman-teman ya toh. Kita cari obat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang bujang sawane kari segere. Oke. Bismillah. Oke, ini disuntik. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sapinya sakit, segera juga dihubungi dokter kesehatannya. Lebih baik kita mengeluarkan dana daripada terjadi hal-hal yang lebih parah dari itu. Cari obat, karena kalau sudah parah kasihan hewannya lur.
menyebabkan kematian. Juga teman-teman berhati-hati juga saat musim pergantian musim seperti ini biasa terjadi demam. Iya. Banyak nyamuk juga ya, Pak? Iya. Solusinya apa, Pak? Biasanya kalau untuk perpindahan musim seperti ini, Pak? Dijaga kebersihan kandangnya. Jaga kebersihan kandang. Jangan lupa penyemprotan mungkin 2 minggu sekali. Disinfektan nih, Pak? Disinfektan, ya. Oh. Disemprot. Nek, Kalau ada air banyak diguyang sapinya biar nggih. jangan terjaga. Nggih. Lah nggih. Untuk yang mari Ya amin, Pak. Nek anu ngapunten, nek namung nyemimik itu ganggu mboten sebenarnya? enggak apa-apa. Nek nyemimik enggak masalah. Sebenarnya ya perlu segera ditangani, masa itu kan nanti dia nyerap cari apa namanya pakannya dari ngambil ini Nyokot, darah Mas? dari sapinya. Nyemimik iya nyokot ta? Iya, Oh. kayak nyamuk nanti. Dilongi ya ra wawak dikendokne sik, Pak. Cendane sithik. Gen rada santai. Kulo kan nggih berpikir anu, Mas. Nek pakan kancane makame padha. Ya toh. Nek ndak mau makan komboran ini mergone napa, Mas? Sik kae mangane damen Penyesuaian pakan. cuma penyesuaian tok ya, Ya. bukan karena Karena itu kan sapi baru. heeh. Akan nanti 2 minggu sampai 3 minggu biasa penyesuaian. Oh, tapi bukan karena sakit ya. Enggak, bukan. Soalnya nek damen ya nyerampel lah. Itu kita lihat sapinya Nggih. dari sorot matanya, kalau masih jernih tajam ya bisa dikatakan dia sapi sehat. Dari gerak tubuhnya lincah dia sehat. Tapi kalau dari faktor pakan kok dikasih pakan yang di kandang baru gak suka, berarti dulu biasanya pakannya beda, jadi perlu penyesuaian lagi. Oke, gitu sahabat ternak. Cara ketika menangani pertama tadi ketika musimnya ganti, perubahan musim pancaroba dari panas ke dingin, dingin ke panas. Biasanya pertama emang harus dijaga kebersihan kandangnya seperti kata beliau tadi ya, Pak ya. Kalau sapinya baru mungkin ya penyesuaian pakan. Ya, mungkin ya adaptasi tadi yang jelas ngelihat fisiknya lincah, matanya jernih, berarti bukan karena sakit ya, Pak ya, karena penyesuaian kandang. Oke. Nggak perlu khawatir. Terus Pak, kalau iki jane anu berpenasaran. Sapi ku nek pas musim udan otomatis kan yang seperti ini, Pak. Seperti ini kan jatuh langsung nih. Iya. Sebenarnya sapi nek ketampu atau kena udan itu masalah enggak, Pak? Secara alami sih sebenarnya nggak masalah, karena kita gampangannya sapi yang diumbar diliarkan itu dia kehujanan kepanasan kan nggak masalah. Malah dasar alaminya nggih. Nggak masalah. Cuma kadang kan ada sapi yang terlalu lama ditaruh di kandang, dia nggak pernah kena panas, nggak pernah kena hujan, akhirnya sekali kena hujan ada juga yang nggak tahan, akhirnya daya tahannya ngedrop. Sapinya jadi mungkin kayak kalau manusia masuk angin kayak gitu. Nek neng umum alam, Pak, nek secara ilmune yang di bangku sekolah, nek apa yang ngalami demam, Pak? Nek nenggon alam tenanan. Ya pasti ada, cuma dia kan bisa nyari obatnya sendiri. Oh. Berarti dia ngerasa badannya nggak enak, saya perlu makan rumput jenis ini, saya perlu makan mungkin mineral yang ada di alam. Jadi kita tidak bisa mengatakan mereka demamnya kayak yang di kandang. Kalau di kandang kan dia demam tapi nggak bisa mencari obatnya sendiri. Tapi kalau yang di liar itu ada juga, tetap ada demam, cuma mereka bisa ngatasi dengan cari makanannya sendiri. Yang sumbernya mungkin di alam itu lebih banyak. Mereka tahu kalau misal kayak kita pergi ke gunung, badan saya kok nggak enak, cari apa yang bisa kita makan seperti itu, yang bisa ngangetin badan seperti itu. Ya sama jahe akhirnya sama ketemu. juga. Jadi karena dia di kandang terus, sudah ditali, nggak bisa kemana-mana, akhirnya ya mau nggak mau dia tetap diem. Akhirnya perlu diobatkan pakai obat Dokter. Berarti sebenarnya konstruksi ataupun kena itu entah itu kena angin,
kena hujan langsung Iya. itu pada dasarnya alam ini enggak apa-apa nih. ya enggak masalah. Karena mungkin katanya nanti ke ketahanan fisik sapi masing-masing ya. Mungkin jenis yang kayak limosin, simental itu memang dia nggak tahan panas. Jadi Oh berarti bener ya? Kalau Iya. PO itu dia tahan PO panas lebih bener ya? tahan panas. Jadi Makanya- bukan hanya teori kiro-kirologi, Ya, tapi bener itu. ilmunya memang seperti itu. Dia karena bukan asli sapi dari sini, yang limosin sama mental itu kan bukan dari asli Indonesia. Asli Eropa. Jadi, iya. Dia kalau di sana di tempat aslinya itu kan udaranya lebih Dingin. agak dingin dibandingkan di daerah tropis. Tapi kalau yang PO, yang sapi putih kayak gitu lebih tahan karena memang asli dari kita, dari tempat kita. Bahkan Memang India itu. sapi-sapi tropis memang tahan terhadap panas. Oh. Mungkin ya perbedaannya dia tumbuhnya lebih lama dibandingkan sama yang sapi-sapi limosin atau simental, pertumbuhan bobot badan. Tapi secara daya tahan dia lebih menang ke PO-nya. Sekalian Pak, mumpung Iya. ketemu nih kita gaya channel ya. Nek pakan pedetan Ya. itu sebenarnya kalau kan membaca literatur ini beberapa dia butuh serat Ya. kasar kados Iya. ini untuk Daun-daunan. mengembangkan rumen. Ya. Lah andai kata contoh hanya dikasih mungkin ketika itu nggak ada damen, nggak ada rumput ya, Iya. mungkin pas kemarau nanti ya dikasih komboran tok, contoh hanya dikasih ampas tahu, apakah mempengaruhi pertumbuhannya? Kan ampas tahu protein nih, Iya. niku pripun niku secara ini nih. Secara ilmiah itu nanti berpengaruh. Dalam arti perkembangan ke organ pencernaan. Jadi dari ususnya perkembangannya juga tidak senormal kalau dia dikasih makan yang berserat tinggi. Karena sejatinya kan ternak sapi itu terdiri dari 4 lambung. Dia kenapa harus 4 lambung? Dia dikasih pakan yang berupa serat, lah itu perlu bisa dipecah menjadi bahan makanan yang bisa diserap tubuhnya, harus melewati 4 lambung itu tadi. Makanya dia kalau cuma dikasih yang namanya mungkin protein Komboran. yang banyak tapi nggak ada seratnya, biasanya ya nanti suatu ketika dikasih pakan yang serat kasarnya tinggi, dia nggak bisa mencerna dengan baik. Malah kaget ya. Ya, ujung-ujungnya nanti pakannya kayak sapi yang diare kayak gitu. Lewat tok. Iya. Mungkin kadang kalau dikasih jerami mungkin nggak mau karena terbiasa dengan mungkin komboran aja, nggak pernah dikasih jerami atau pakan yang hijauan seperti itu. Tapi nek konsentrat yang sudah jadi, contoh ya merek paling ngerti banget itu Iya. kan sudah terdiri dari serat kasar, Iya. protein itu nggak dikasih hijauan lagi nggak apa-apa, Sebenarnya tetap harus dikasih hijauan. tetap harus dikasih. Itu karena kalau cuma mengandalkan konsentrat itu dia kan untuk memacu dari pertumbuhan aja. Tapi dari segi Rumen. kesiapan rumen atau perkembangan rumen harus tetap dikasih hijauan meskipun cuma sedikit, tetap harus untuk menyeimbangkan ini perkembangan di rumennya. Raketang mung sak Iya. bongkok sidik-sidik ya Pak. Iya. Sekitar mungkin Sak gegem sak berapa men iki. kilo lah sehari, mungkin seikat kecil nggak masalah. Yang penting dia memang alaminya harus ada seperti itu. Ah, Jadi nggak bisa cuma konsentrat aja. oke. Terus aku ya senger lain waktu lah tak yang silaturahmi ke tempatnya jenengan ya Pak. Alah, sama. Boleh Pak. Oke teman-teman, sahabat sapi gaul, sahabat ternak Indonesia, sekali lagi jangan lupa subscribe. Ini tadi ilmunya daging semuanya lur. Ilmu daging ini tentang dunia peternakan yang mungkin jarang kita tahu, jarang kita dengar langsung dari pakarnya. Biasanya mau kiro-kirologi. Ya, ini kalau ini langsung sesuai ilmu alamiah. Sama-sama belajar. Gitu. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe biar kita lebih semangat lagi membangun channel ini. Channel Sapi Gaul. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.